Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan. Kita akan ngobrol, akan bicara mengenai sosok pelatih Ajax Amsterdam berusia 52 tahun, Erik ten Hag. Mungkin kita juga sudah tahu bahwa banyak berita yang berseliweran akhir-akhir ini, di mana ten Hag ini sudah berbicara, ya, bahkan secara lisan sudah mengatakan bahwa ia siap untuk berlabuh di Old Trafford bersama dengan setan merah Manchester United. Ya, semoga usaha dari Manchester United, manajemen Manchester United yang ingin mencari pelatih terbaik yang bisa mengangkat lagi pamor nama besar dari MU ini bisa membuahkan hasil yang baik. Karena kita tahu bersama, sejak Sir Alex Ferguson, pelatih paling hebat ya yang ada di MU, membawa 13 gelar juara di era modern, mengundurkan diri pada 2013 terakhir ketika musim itu di mana MU menjadi juara. Tidak ada lagi pelatih MU yang berhasil mengikuti jejak dari Sir Alex Ferguson. 4 pelatih utama sudah didatangkan, mulai dari David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, dan Ole Gunnar Solskjaer. Semuanya gagal menghadirkan trofi yang diinginkan, juara di IPL dan di Liga Champions. Tidak ada pelatih yang mampu melakukan itu. Semua berakhir dengan pemecatan. Ada 2-3 pelatih caretaker, termasuk saat ini Ralf Rangnick yang hanya dikontrak 6 bulan. Juga tidak bisa membawa MU ini jauh lebih baik, bahkan untuk bersaing di peringkat keempat zona Champions di klasemen sementara di IPL. Nah, dengan berita tentang Erik ten Hag yang sudah semakin dekat dan tinggal tanda tangan kontrak untuk memulai kerja dia bersama dengan MU pada musim panasnya akan datang atau musim kompetisi 2022-2023. Banyak yang berharap ya menggantungkan harapan besar terhadap seorang ten Hag ini untuk kembali bersaing, memperebutkan gelar juara di IPL, sesuatu yang terasa hilang ya, bahkan hampir dalam 1 dekade sejak 2013. Berarti nyaris ini itu hampir 10 tahun ya mereka berpuasa gelar. Dan sekarang waktunya bagi MU untuk mengkalkulasi lagi, menggapai lagi apa yang mereka sudah dapatkan selama ini bersama dengan Fergie. Namun kedatangan dari ten Hag tetap masih menjadi tanda tanya. Apakah dia mampu menghadirkan gelar di IPL atau bahkan di yang lebih tinggi di kancah Eropa, Liga Champions? Itu harus masih diperdebatkan memang. Ten Hag baru pertama kali datang ke Inggris dan langsung menukangi tim yang punya nama besar seperti MU. Tentunya sorotan tajam akan diarahkan terhadap ten Hag. Ya, pasti tekanan besar akan dia dapatkan. Ya, karena di Inggris ini persaingan sangat tajam. Ya, di antara semua klub. Dan ini adalah pertarungan dalam tanda kutip hidup mati bagi seorang ten Hag. Ya, dia harus bisa mengubah cara bermain MU dengan filosofi dia. Dan mungkin saja dia bisa berhasil. Karena dia pernah di Bayern Munchen, pernah bekerja sama juga dengan Pep Guardiola ketika Pep menangani Bayern Munchen. Dan dia berada di level Bayern Munchen 2 ya. Dan sering ya berbicara, ngobrol, bertukar pikiran dengan Pep Guardiola sebelum dia ke Utrecht dan akhirnya ke Ajax Amsterdam. Ten Hag ini menghadirkan 2 gelar bersama dengan Ajax Amsterdam di Eredivisie 2019-2021. Ada juga gelar di Piala KNVB. Tetapi ini bukan sebuah jaminan bahwa dia datang ke Inggris dan bersama dengan
MU, kemudian dia akan secepat ya untuk membalikan tangan, memoles MU ini dan menjadi juara. Saya kira Ten Hag ini perlu perjuangan. Ya. Dia perlu otoritas yang luas, diberikan kesempatan kepada manajemen MU. Dia bisa memilih pemain-pemain terbaik sesuai dengan keinginan dia untuk dia masukkan di dalam skema permainan dari Ten Hag. Jika dibatasin, percuma. Siapapun pelatih yang datang ke MU akan menjadi sia-sia. Pelatih terakhir yang memberikan trofi di kancah Eropa walaupun di kasta kedua adalah Jose Mourinho ketika menjadi juara di Liga Eropa. Tetapi pun itu tidak cukup bagi Jose Mourinho dengan 3 gelar yang dia berikan, termasuk di Piala Liga yang dihadirkan bersama dengan MU. Dia pun dipecat. Nah, Ten Hag ini harus siap-siap ya. Jika mengalami turbulensi yang dahsyat, nasibnya akan sama seperti Moyes, seperti pendahulu dia, pelatih tim nasional Belanda, ya, Van Gaal, Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Dia bisa ditendang. Durasi kontrak dia konon kabarnya 4 tahun. Dan ada uang pelepasan sebesar 2 juta pound, sekitar 37 miliar yang harus dibayarkan MU kepada Ajax. Ini tidak menjadi soal. Tetapi yang menjadi persoalan adalah Ten Hag harus membawa MU ini terbang lebih tinggi. Di dalam upaya untuk mengubah cara bermain MU dengan filosofi dia, pasti Ten Hag butuh pemain-pemain hebat. Dan kabarnya dalam Sky Sport kemarin, Cristiano Ronaldo tidak masuk di dalam skema permainan Ten Hag. Apakah CR7 akan keluar dari Old Trafford? Itu yang kita akan tunggu. Karena dengan usia 37 tahun, ini mungkin Ten Hag tidak akan suka ya untuk bisa meneruskan kinerja bagi CR7 bersama dengan MU. Walaupun juga kita tahu bahwa saat ini masih CR7 yang terbaik di MU untuk urusan mencetak gol. Ada 12 gol yang dihadirkan di sana bersama dengan MU di IPL di musim ini. Tetapi mungkin ini tidak akan cocok dengan karakter yang diinginkan, gaya dari seorang Ten Hag. Dia butuh pemain-pemain muda sebagaimana yang dia lakukan, dia polis bersama dengan Ajax Amsterdam. Dan ini menjadi kabar baik bagi seorang Donny van de Beek, gelandang serang yang pernah sukses bersama dengan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Sekarang dia dipinjamkan ke Everton dan bisa ditarik lagi pada musim depan. Ya. Ada beberapa pemain Ajax yang mungkin saja akan dibawa oleh Ten Hag untuk bisa mendukung skema permainan dia. Ya. Ada Sebastian Haller, pencetak gol terbanyak mantan pemain West Ham ini. Ada 12 gol, kalau tidak salah 11-12 gol yang dia ciptakan di Liga Champions, luar biasa. Penyerang atau striker dari Pantai Gading ini. Dan dia bersinar bersama dengan Ajax Amsterdam setelah redup di IPL. Ya. Masih ada Anthony Santos, pemain asal Brasil, pemain muda yang masih 22 tahun, yang mungkin saja akan dibawa untuk bermain di sisi di winger. Karena winger kanan masih terasa kurang bagi MU yang harus diisi oleh pemain yang bagus. Dan Anthony Santos yang tampil baik di Eredivisie mungkin saja akan diplot oleh Ten Hag di sisi kanan. Isu kepergian dari Marcus Rashford juga merebak, dan ini harus bersiap bagi Ten Hag untuk mengisi posisi ini ketika Rashford pergi dan kembali ke CR7 tadi yang tidak masuk dalam skema permainan. Ya. Banyak juga memang yang mendukung bahwa kalau Ten Hag ini tidak menyukai dengan adanya Ronaldo, maka pihak manajemen MU harus bisa memutuskan ini dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Ten Hag. Walaupun Ronaldo itu masih punya 1 tahun lagi opsi untuk bisa bertahan di MU sampai 2023 dengan opsi lain perpanjangan 1 tahun. Tetapi kalau Ten Hag tidak menginginkan, Ronaldo harus pergi. Ya. Banyak pemain MU, harus ada cuci gudang di sana. Ya. Bukan cuma 2-3 pemain yang harus dilepas, tetapi mungkin sampai 7-8 pemain yang tidak baik lagi, ya pasti harus dilepas. Termasuk Paul Pogba bisa dilepas. Ya. Pemain-pemain yang bandel di MU ini harus segera ya bisa dikikis habis oleh Erik ten Hag. Ini seorang pelatih yang sangat tegas. Banyak juga pemain-pemain yang sudah makan usia harus dilepas untuk digantikan dengan pemain-pemain
yang energik, yang bisa membantu Ten Hag untuk bisa mengangkat MU ini. Juan Mata, Nemanja Matic juga mungkin akan pinggir, ya dipinggirkan. Bek kanan juga Aaron Wan-Bissaka masih menjadi tanda tanya. Tidak sepadan dengan kontrak dia yang 45 juta pound. Seorang bek kanan yang tidak begitu bagus ya bersama dengan MU. Dan menjadi tantanya besar selain Cristiano Ronaldo adalah kapten kesebelasan Harry Maguire, ya, yang konon bisa didepak juga ketika tampil sangat kurang begitu bagus, ya, kurang begitu baik bersama dengan MU setelah datang dari Leicester. Tidak sesuai juga dengan bandrol dia dengan 80 juta pound bagi seorang bek tengah, banyak membuat blunder-blunder di belakang, dan ini yang membuat Ten Hag sudah berpikir pasti. MU juga manajemen akan berpikir bahwa mereka bisa mendatangkan Rudiger yang konon belum selesai untuk bisa memperpanjang kontrak dengan Chelsea, bisa saja, ya. Dan mereka masih mengintip untuk bisa mendapatkan juga pemain yang hampir musim lalu berlabuh di Stamford Bridge, yaitu Jules Koundé, pemain Sevilla ini asal Prancis yang bisa saja dibawa ke Old Trafford karena musim lalu Chelsea gagal melabuhkan dia ke Stamford Bridge. Jika Rudiger dan mungkin Jules Koundé ada di belakang, ini menjadi kombinasi yang sangat kuat yang saya pikir ya di bawah Ten Hag, karena mereka juga masih punya Lindelof dan Varane. Jadi tidak ada masalah kalau harus menjual, menggeser pemain termahal seperti Harry Maguire. Ya. Tinggal bagaimana Ten Hag akan berpikir di tengah ketika Donny van de Beek balik. Dia memerlukan juga pemain tengah yang bagus di lini depan. Ada beberapa nama yang bisa didatangkan, termasuk Christopher Nkunku. Ya. Pemain yang bisa bermain di winger yang mungkin bisa menggantikan posisi dari Rashford. Nkunku sangat bagus bersama dengan RB Leipzig sejauh ini. Bahkan di Liga Champions dia bisa mencetak 7 gol dalam 6 pertandingan. Pemain yang oke, yang bisa datang. Jude Bellingham dari Dortmund, pemain tim nasional Inggris, bisa dilabuhkan untuk bermain di sektor tengah bagi MU. Jika pemain-pemain ini datang, ini akan menjadi satu hal yang dahsyat bagi Erik ten Hag dan MU. Di posisi striker, ketika CR7 akan pergi, dia masih punya juga harapan untuk bisa mendatangkan seorang Darwin Núñez, ya, pemain Benfica yang sangat bersinar, mencetak 24 gol di Liga Portugal dalam 24 pertandingan, 6 gol di Liga Champions, 2 kali membobolkan gawang Alisson Becker di Liga Champions, ya, babak perempat final. Ya, ketika di Dalus kalah Benfica, dia juga menjadi pencetak gol satu-satunya bagi Benfica dan mencetak 1 gol di Anfield. Jadi ini cocok jika dia berada di depan, ya, didampingi oleh Anthony, Nkunku, pemain-pemain muda yang oke semua, 22 tahun, Nkunku 24 tahun. Ini akan sangat baik. Kita akan tunggu nantinya apa yang harus dilakukan oleh Ten Hag. Tapi apakah Ten Hag ini akan berhasil? Itu yang tetap menjadi pertanyaan, tanda tanya besar. Karena harus butuh bukan seorang atau 1-2 pemain, tetapi harus banyak pemain-pemain hebat yang ada di MU. Sama seperti ketika Pep itu memoles Manchester City atau Jurgen Klopp bersama dengan Liverpool. Mungkin saja untuk 1-2 tahun pertama Ten Hag tidak akan berhasil membawa gelar. Tetapi kalau dengan mendatangkan pemain-pemain bagus, ya, terus bisa memoles pemain-pemain ini, dia bisa mendapatkan gelar di tahun kedua atau tahun ketiga. Jurgen Klopp sendiri aja bersama dengan Liverpool ketika datang dari Dortmund itu memerlukan 4 musim untuk bisa mendatangkan trofi pertama dia di Liga Champions, ketika pada 2019 bisa menjadi juara dan 2020 merebut di IPL di tahun kelimanya bagi Klopp untuk bisa mendapatkan juara di IPL. Pep Guardiola juga demikian. Ya, bukan ujuk-ujuk datang dari Munchen dia bisa memberikan gelar. Ya, dia bahkan tidak mendapatkan 1 trofi pun ketika Pep menangani Manchester City di musim pertama dia 2016-2017. Pep baru sukses di musim keduanya di 2017-2018 untuk menjadi juara di IPL, bahkan back to back langsung dengan 2018-2019. Jadi bagi Ten Hag tentunya dia bisa melihat ini, ya. Dia bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan dukungan kuat dari manajemen untuk membeli pemain. Kalau pemain-pemain saat ini yang tetap dipertahankan di MU, jangan harap Ten Hag ini bisa mendapatkan trofi.
sebiji trofi pun tidak akan mereka dapatkan kalau tetap bertahan dengan materi pemain-pemain seperti saat ini untuk dilanjutkan pada musim depan. Berat untuk bisa menandingi Liverpool, Manchester City, dan Chelsea yang sangat kuat, yang pasti akan terus mendominasi. Makanya saya katakan tadi dengan nama-nama yang saya sebut ini paling bagus kalau ada datang berlabuh di Old Trafford. Pasti MU akan terlibat di dalam persaingan memperebutkan gelar juara. Ya. Kalau tidak musim depan masih ada 2 musim lagi buat Ten Hag bersama dengan MU. Ya, kita lihat, Anda bisa memberikan komentar, ya, pendapat juga Anda, analisis dari Anda tentang apakah Ten Hag ini akan berhasil bersama dengan MU. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana manajemen MU ya untuk mensupport dari seorang Erik ten Hag? Pemain mana saja yang dia harus datangkan ya untuk membuat bahwa starting 11 dia semakin bagus dengan filosofi dia yang sangat baik, dengan sepak bola menyerang, attacking football yang bagus seperti yang dilakukan di Ajax Amsterdam. Silakan Anda memberikan komentar, dan tetap komentar-komentar terbaik dari Anda saya akan hargai tetap dengan memberikan Anda, teman-teman semua, giveaway 2 buah kaos persembahan dari PT SKA Prima Eva yang memproduksi Leones, kaos Leones yang akan Anda dapatkan ya. Nah, ini ada berbagai macam warna, ada warna hitam juga ya, tetapi sudah habis saat ini. Ini ada 3 warna. Ada 2 kaos yang Anda dapatkan kalau komentar Anda yang bagus, kita akan pilih ya. Kemudian ada sendal juga dari Leones yang akan Anda dapatkan ya. Ini ada sendal-sendal. Ini Malibu Army Hawaii. Kemudian ini Porto 3 Black yang Anda bisa dikirimkan ya. Ada lagi ini Columbia Black. Semua akan menjadi milik teman-teman jika komentar-komentar Anda baik ya, ditujukan ke kolom channel YouTube Bung Ropan. Jadi sudah ada sekitar 20 orang yang sudah menerima giveaway, sudah dikirimkan oleh PT SK Prima Eva ya. Dan nanti masih akan ada lagi ya sekitar 12 sampai 15 orang yang akan menyusul mendapatkan giveaway. Tinggal kesempatan sekarang Anda yang akan mendapatkan giveaway. Semua akan dibagi buat Anda. Sampai di sini obrolan kita, pembicaraan kita dengan seorang Erik ten Hag yang sudah semakin dekat ya akan menukangi MU. Tapi kita tidak tahu bagaimana, apakah ia akan sukses ke depan. Waktu yang akan menentukan. Ciao.